Nama saya Suster Alexandra ADM. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Saya dilahirkan di Lombok, NTB, 39 tahun yang lalu. Saat ini saya berada di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Saya berkarya di Rumah Sakit Palang Biru Gombong di unit keperawatan. Perjalanan hidup panggilan saya akan saya ceritakan sejak masa kecil hingga saat ini. Saya dilahirkan dan dibesarkan dari sebuah keluarga yang cukup sederhana. Kedua orang tua saya Katolik dan saya dididik sesuai dengan ajaran agama Katolik, di mana saya harus pergi ke gereja dan mengikuti kegiatan yang ada dalam gereja. Namun semua itu tidak sesuai dengan harapan dari kedua orang tua saya. Saya tidak begitu terlalu terlibat dalam kegiatan gereja. Saya lebih suka dengan kegiatan di luar, jalan-jalan dengan teman-teman, lalu juga mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Dengan bertambahnya usia, orang tua semakin minta untuk saya terlibat lagi, tidak di gereja tapi di lingkungan, yaitu mengikuti latihan kur. Saat itu saya, ya sudahlah, karena saya sebagai anak yang baik, mendengarkan orang tua, ya saya ikut latihan kur. Ternyata saat mengikuti latihan kur, disitulah titik awal saya merasa tertarik, dalam arti ya tertarik untuk hidup membiara. Karena saat itu ketua lingkungan saya pernah bertanya, apakah kamu mau menjadi seorang suster biarawati? Saya cukup terkejut dengan pertanyaan itu, kenapa beliau bisa bertanya hal itu kepada saya. Padahal saya orangnya tidak aktif di gereja. Ya, kalau kegiatan talikur itu mungkin baru pertama, sekali 2 kali saya ikut, tapi setelahnya itu kadang saya lebih banyak tidak ikutnya. Justru pertanyaan itulah yang mengiang di dalam benak saya. Hingga perjalanan waktu, tepatnya pada tahun 2000, bulan Januari, terjadi sebuah peristiwa yang cukup mengejutkan bagi saya. Justru peristiwa itulah yang menjadi titik awal saya untuk menjadi seorang biarawati. Saat itu terjadi kerusuhan, dan kerusuhan itu menyebabkan saya harus mengungsi dan terpisah dari orang tua. Saat itu saya tidak bisa melanjutkan sekolah karena satu kelas 2 SMA dan bertepatan dengan ujian kenaikan kelas. Karena saat itu sekolah tutup semua, jadi kami tidak bisa melakukan ujian. Akhirnya diambil keputusan saya kembali ke Sumba. Sumba itu adalah tanah kelahiran kedua orang tua saya. Disitulah saya menemukan kasih Allah di tanah Sumba. Saya mengenal seorang suster, suster ADM saat itu. Karena pertama kali saya menginjak tanah Sumba, saya bertemu dengan seorang suster yang bernama Suster Berta. Di situ saya tertarik karena suster itu begitu ramah. Karena saat itu saya sedang mencari asrama untuk melanjutkan sekolah. Nah, dalam perjalanan waktu, mungkin saat di tanah Sumba mayoritas Katolik, jadi saya lebih mau tidak mau saya lebih banyak terlibat. Karena saya pun sekolah di sekolah SMA Thomas. Di sana sekolah yang notabene adalah Katolik yang dikelola oleh seorang frater BHK. Disitulah awal panggilan menjadi semakin tumbuh. Saya mulai mengikuti kegiatan rekoleksi yang dilakukan oleh calon-calon suster, yaitu aspiran di susteran BT Gula, susteran ADM. Saat itulah saya mulai ikut, saya mengenal, lama-lama saya semakin memantapkan hati saya untuk ikut bergabung menjadi aspiran ADM. Saat itu ketika kelulusan SMA saya sudah dengan sangat mantap untuk saya mau bergabung di susteran ADM. Saat itu saya masih bertemu dengan salah satu suster pembina di sana, almarhum itu Suster Wahyuni. Saya izin kepada suster, saya mau pulang ke Lombok dulu untuk minta izin kedua orang tua saya untuk menjadi seorang suster. Saya diberi izin, namun itu tidak seindah yang saya bayangkan. Ketika saya sampai di rumah di Lombok, ternyata ibu saya tidak setuju untuk saya menjadi seorang suster. Tapi saya punya keyakinan kuat. Saat itu bapak saya mengizinkan, dalam arti bapak saya mengatakan kalau itu memang pilihan kamu, ya kamu jalani dengan sungguh-sungguh, karena itu bukan pilihan orang tua tapi pilihan pribadi kamu sendiri. Nah, saat itu saya berbekal dengan
persetujuan dari bapak saya saja, saya tetap nekat untuk balik lagi ke Sumba untuk bergabung dengan para aspiran di Sumba. Saat itu perjalanan panggilan saya ya biasa, saya mengikuti semua aturan yang ada sampai selesai dengan masa pembinaan aspiran di Sumba 1 tahun. Lalu saya bersama dengan 11 teman ke Jogja, Kota Baru untuk melanjutkan pendidikan postulan. Nah, di sana saya lebih lagi mengenal, oh seperti ini toh hidup membiara. Saya berpikirnya, wah enak ya hidup membiara, suci, lihat suster itu kok kudus-kudus. Tapi ternyata ketika masuk di dalam biara, saya menjadi semakin, oh seperti ini ya hidup membiara. Nah, semua ada tantangannya, ada suka dukanya. Tapi saya menemukan lebih banyak sukanya karena saya menemukan keluarga yang baru, saya bertambah saudara, bahkan umat pun menjadi keluarga bagi saya. Itu yang saya menemukan bahwa ketika saya menjadi seorang biarawati, kasih Allah itu semakin melimpah dalam hidup saya. Selanjutnya masa pendidikan saya lalui selama 3 tahun di Kota Baru, lalu masuk jadi seorang junior, diterima dengan mendapatkan kalung. Itu saya merasa sangat bersyukur, orang tua saya bisa hadir juga untuk menyaksikan prosesi saya saat itu. Hingga saya diutus di komunitas Gombong pada tahun 2005. Saat itu saya ditugaskan di rumah sakit di bagian farmasi. Saya belajar di farmasi kurang lebih selama 2,5 tahun. Setelah itu saya diperkenankan oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di bidang keperawatan. Saat itu saya tidak begitu tertarik untuk menjadi seorang perawat. Kalau bisa mungkin studi yang lain. Namun karena itu keputusan dari pimpinan, saya mencoba untuk mengambil pilihan itu. Dalam perjalanan saya bisa mengikuti semua proses pembelajaran di keperawatan hingga saya dapat menyelesaikannya pada waktunya. Saya menempuh pendidikan di Elizabeth Semarang. Saat itu saya menempuh kurang lebih 5 tahun. Saat itu saya kembali ditugaskan di Gombong lagi. Saya tidak kemana-mana, tapi saya kembali ke Gombong lagi untuk melanjutkan putusan saya dari tahun 2014 hingga saat ini. Di rumah sakit saya menemukan Allah yang hadir dalam diri para pasien. Ketika saya merawat mereka yang sakit, saya menemukan disitulah Yesus yang hadir, yang minta untuk disapa, yang minta untuk dikasihi dengan tangan-tangan kami yang sudah dibekali dengan pendidikan, dengan ilmu, dengan keterampilan untuk bisa merawat mereka dengan baik. Saya mencoba mengajak teman-teman perawat untuk hadir dengan hati, hadir menjadi saudara, menjadi teman untuk mereka yang sakit. Tentu tidak mudah, terkadang banyak tantangan, rasa lelah lah, bagaimana juga kami harus bisa menerima ketika pasien maupun keluarga komplain dengan pelayanan mungkin dirasa kurang tepat atau kurang nyaman untuk mereka. Tapi justru di situ kami menemukan pembelajaran hidup. Tidak mudah untuk mendampingi mereka yang sakit karena keluarga pun turut sakit ketika mendampingi mereka yang sakit. Di situ saya pun menjadi seorang perawat mencoba untuk lebih rendah hati, lebih mengontrol emosi, menata emosi, sehingga kami bisa sungguh-sungguh melayani pasien itu dengan sepenuh hati. Kalau dilihat perjalanan panggilan hidup sebagai seorang selibat memang tidak mudah, tapi kekuatan doa itu menjadi penopang yang paling kuat dalam hidup saya sebagai seorang biarawati. Tanpa doa dan dukungan doa dari keluarga, umat, dan siapapun, saya rasa saya tidak sanggup untuk berdiri hingga sampai saat ini menjadi suster ADM. Dan saya bersyukur bahwa kongregasi dan teman-teman suster mendukung hidup rohani kami, hidup perutusan kami dengan berbagai cara, dengan cintanya, memberikan perhatian dan mendukung hidup kami sehingga kami sebagai seorang suster itu dapat menghayati hidup panggilan kami
sebagai suster ADM yang menghayati spiritualitas darah mulia, di mana kami ya lebih banyak menghayati sisi berkorban, tuntas dalam bekerja, saling mengampuni dan menerima satu sama lain. Demikian sharing panggilan saya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya menemukan bahwa hidup panggilan itu indah bagi saya hingga saat ini, dan saya hanya mohon rahmat agar tetap setia sampai akhir. Sekian, terima kasih.